Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk kembali dalam saat-saat yang begitu luar biasa, yaitu saat teduh. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa seluruh kehidupan kita. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara dan saya hari ini, datanglah pada Tuhan. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Karena akan tiba saatnya, suatu saat kelak, kita akan menerima kemuliaan kekal ketika Dia datang kembali. Biarlah kekuatan dari Tuhan mengalir lewat saat teduh kita hari ini. Puji Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai, Kaulah kekuatan. Haleluya. Kaulah menara dan perisai, kuasa-Mu yang menopang. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi nyata. Kau menopang, Kau menguatkan, Kau menolong, Kau menopang kami, Kau mengangkat kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kuasa-Mu yang nyata dan menopang kami. Engkaulah perisai, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. 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 Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh topangan-Mu, oleh kuasa-Mu. Kami boleh berdiri hingga hari ini, Tuhan. Kami masih bisa ada hingga hari ini. Kami masih boleh beriman kepadamu, itu pun karena tak lepas dari topangan-Mu, Tuhan. Kau yang menopang kami, Kau yang menguatkan kami, Yesus. Kami akan terbang tinggi bersama-Mu, Tuhan. Karena itu kami senang datang kepadamu. Karena disinilah kami merasakan topangan-Mu semakin nyata, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami bersama-Mu, Tuhan.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari katakan lagi sama-sama, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, itu yang tenangkan hati kami. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan tolonglah kami agar kami dapat bersama-sama belajar dan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita telah sampai kepada kitab 2 Tesalonika. Ya, kita sudah selesaikan 1 Tesalonika. 1 Tesalonika berarti ya surat Paulus yang pertama kepada jemaat di kota Tesalonika. Sekarang suratnya yang kedua, ya, untuk jemaat di kota Tesalonika. Kota di mana pada waktu Paulus memberitakan Injil terjadi penganiayaan yang cukup luar biasa yang menyebabkan tidak mudah ya untuk menjadi pengikut Kristus karena ada penganiayaan di sana. Saringan antara beriman atau tidak jelas sekali. Karena kalau menjadi pengikut Yesus, ya kalau imannya sungguh-sungguh, menjadi pengikut Yesus, waktu itu di kota Tesalonika ada ancaman penganiayaan. Ya, itu tidak mudah. Nah, disitulah jelas sekali tampak iman mereka. Dan itu akan kita lihat bersama hari ini di kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama. Ya, kita akan lihat surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya rasa ketika Bapak Ibu Saudara tadi membaca ayat-ayat ini cukup jelas ya.
cukup jelas bahwa di Tesalonika terjadi penganiayaan dan jemaat-jemaat di sana tabah tekun mengikuti Yesus, tetap ikut Yesus, sehingga hal itu menjadi sebuah kebanggaan yang bisa disampaikan oleh Rasul Paulus, sebuah percontohan maksud saya ya, yang bisa dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat lain. Dan di sini kita melihat secara keseluruhan bagaimana Rasul Paulus berusaha menguatkan jemaat di Tesalonika yang menderita karena nama Yesus. Dan di sana dia mengingatkan untuk memberikan kekuatan pada jemaat di Tesalonika bahwa apa yang kamu alami saat ini, jangan khawatir, tidak sia-sia. Suatu saat kelak, pada waktu hari kedatangannya yang sudah tidak lama lagi, engkau akan menerima kemuliaan yang kekal. Kira-kira demikianlah isi surat Paulus pada bagian yang pertama ini. Bagian yang pasal pertama maksud saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ayat ini bukan hanya ditulis untuk jemaat di Tesalonika, tetapi juga bagi kita sekalian yang mungkin hari ini kita menderita karena nama Kristus. Kita menderita, kita tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan seperti yang orang lain nikmati mungkin. Orang lain bersenang-senang dalam dosa. Dan mungkin saudara, karena memegang nama Kristus, karena saudara tidak mau menyakiti hati Tuhan, maka saudara memilih untuk menahan diri saudara. Dan itu merupakan sebuah penderitaan tersendiri tentunya ketika saudara mungkin menginginkan sesuatu dan sesuatu itu dilarang oleh Tuhan. Saudara tidak bisa menikmati sesuatu itu, misalnya mungkin dosa percabulankah, mungkin narkoba dan lain sebagainya, mungkin korupsi dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin saudara, walaupun tidak secara langsung saudara dipukuli karena saudara percaya Yesus, tetapi saudara menderita batinnya karena saudara berpegang pada firman. Hari ini biarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika juga teruntuk bagi saudara. Tetaplah kuatkan imanmu. Tidak apa-apa. Hari ini penderitaan yang kau alami, penderitaan batin mungkin, atau mungkin ada yang menderita fisik karena saudara percaya Yesus, saudara diusir dari rumah dan sebagainya. Apapun itu, atau mungkin karena saudara percaya Yesus, saudara tidak kunjung naik jabatan, karena saudara percaya Yesus, berpegang pada firman, saudara dinilai tidak bisa kooperatif dengan teman-teman yang korupsi misalnya, sehingga saudara dikucilkan. Apapun itu, tetaplah kuat. Karena percayalah, akan tiba harinya dan sudah tidak lama lagi bahwa Yesus akan datang kembali, menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Dan ketika hari itu tiba, segala penderitaan yang saudara dan saya alami akan seolah-olah tidak ada artinya. Seolah-olah kecil sekali. Mengapa? Karena kemuliaan yang Dia sediakan pada hari kedatangannya bagi saya dan saudara jauh lebih besar dari segala penderitaan yang kita alami hari ini. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini menguatkan kita. Sebagaimana Paulus menguatkan jemaat di Tesalonika, semoga hari ini pun saudara dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mohon biarlah firman-Mu Engkau lukiskan, Engkau ukirkan di loh-loh hati kami. Sehingga tidak hanya lewat begitu saja, tetapi menjadi kekuatan, menjadi pertolongan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara berdoa untuk nama-nama yang Bapak Ibu Saudara kenal, yang mungkin juga saya kenal, yang
yang mungkin mereka belum percaya Yesus, kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Mari kita lanjutkan doa kita. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia dimanapun berada, yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu maupun karena nama-Mu Tuhan. Kuatkan mereka kiranya Tuhan Yesus, dan kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka alami. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur karena angka kematian karena COVID semakin menurun. Kami berterima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Tapi kami masih mohon pertolongan-Mu, pemulihan dalam bidang perekonomian, dalam berbagai macam bidang masih sangat diperlukan. Ada banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena COVID, harus yatim piatu saat ini. Tolong mereka juga Tuhan. Ada rumah tangga yang sekarang kebingungan karena terjadi PHK massal dan mereka tidak tahu harus menghidupi keluarganya dengan cara apa. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Jamah tolong bangsa kami, ampuni, sungguh ampuni Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu Indonesia. Ampuni kami, ampuni kami. Dan tolong kami agar mampu menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah umat-Mu Kristen di Indonesia agar menjadi kehidupan yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Sehingga sekiranya mungkin oleh belas kasihan-Mu, ketika Engkau melihat kami orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh kepadamu, percaya sungguh-sungguh dan hidup benar di hadapan-Mu, kiranya oleh karena itu pertolongan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Ampuni kami kalau sebagai orang Kristen seringkali kami masih belum berdiri bagi bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu. Cukupkan segala apa yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya di dalam segala perkara Tuhan sungguh-sungguh ya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu. Juga untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, dilayani oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Gembalakan, dilayani dimanapun berada. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang baik. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka. Kiranya belas kasihan-Mu menjamah, menolong mereka senantiasa, agar tidak ada satupun yang meninggalkan iman percayanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Bapa, kami percayakan hidup
Orang-orang yang sakit ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau tetap sanggup menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit ini. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja menjamah dan menolong mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, kiranya Kau ampuni Tuhan salah kami. Tunjukkan dan tolong agar kami mampu bertobat Tuhan. Dan dalam segala perkara, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu kita punya pergumulan masing-masing. Sekarang saya berikan kesempatan sejenak kita berdoa untuk pergumulan kita sendiri. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Bapa, sekarang Tuhan kami akan serahkan tentunya hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, oleh belas kasihan dan anugerah-Mu, Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.